Dua negara sumbang senjata ke Hamas lawan Israel ada dari Asia. Kelompok pejuang Palestina Hamas menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Pada 7 Oktober lalu, dengan persenjataan lengkap, kelompok ini berhasil menembus perbatasan antara Al-Khalafeh Palestina Gaza dan Israel lalu melakukan penyerangan ke wilayah negeri Yahudi. Militer Israel mengatakan bahwa Hamas mendapatkan sokongan senjata dari negara lain. Terbaru, salah seorang sumber pejabat Tel Aviv menyebutkan bahwa sebagian dari senjata yang digunakan Hamas dalam serangan 7 Oktober diproduksi di Iran atau Korea Utara atau Korut. Ini merupakan hasil dari analisa jumlah ranjau darat, granat berpeluncur roket RPG dan drone rakitan yang menjadi tangkapan. Bagian dari persenjataannya termasuk mortir buatan Iran dan RPG Korut. Saya kira sekitar 5 hingga 10% senjata di sini dibuat di Iran, kata seorang pejabat militer Israel yang membantu mengawasi pembersihan amunisi dari daerah-daerah yang diserang. Dan 10% adalah dari Korut, sisanya dibuat di jalur Gaza, tambah pejabat itu. Yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya, Kamis 26 Oktober 2023. Hamas diyakini mengandalkan jaringan penyelundupan yang luas untuk membawa senjata ke jalur Gaza. Yang terkepung, kelompok ini memproduksi amunisi sendiri, termasuk roket yang berulang kali ditembakkan ke kota-kota Israel. Saya pikir hal yang paling mengejutkan adalah jumlah senjata yang mereka bawa ke dalam Israel, kata pejabat tersebut. Iran dan Korut sendiri diketahui memiliki kedekatan dengan Hamas. Iran misalnya telah memberikan ancaman baru bagi Israel jika benar-benar memulai invasi daratnya ke Gaza. Untuk Pyongyang, negeri pimpinan Kim Jong-un itu terang-terangan menyebut Israel secara terbuka melakukan kejahatan perang dengan backing Amerika Serikat AS. AS juga bersalah karena memberi Israel lampu hijau untuk membantai warga Palestina tanpa rasa khawatir dengan memasok senjata dan dukungan militer, termasuk mengerahkan kapal induk di wilayah Timur Tengah, ujar pernyataan terbaru Korut. Serangan mengejutkan Hamas pada tanggal 7 Oktober yang terburuk dalam sejarah Israel, menyebabkan kerumunan orang bersenjata masuk ke Israel dari Gaza. Hal ini menewaskan lebih dari 1.400 orang, sebagian besar warga sipil, dan menculik 224 orang lainnya. Hamas berdalih ini dilakukan sebagai pembalasan penyerbuan Israel ke Masjidil Aqsa awal tahun. Kekerasan pasukan Israel ke warga Palestina demi membuat permukiman Yahudi juga jadi alasan lain. Israel membalas dengan serangan tanpa henti. Kementerian Kesehatan di Gaza menyebut serangan udara telah menewaskan lebih dari 7.000 orang, sebagian besar adalah warga sipil. Korea Utara atau Korut buka suara soal kabar yang menyebut negara itu membantu kelompok pejuang Palestina Hamas dalam melawan Israel. Hal itu ditegaskan dalam pernyataan di kantor berita resmi negeri Kim Jong-un, KCNA, Jumat 13 Oktober 2023. Sebelumnya, Radio Free Asia melaporkan bahwa ahli militer memandang Hamas mungkin menggunakan senjata Pyongyang. Mereka mengatakan rekaman para pejuang Palestina menunjukkan apa yang tampaknya merupakan peluncur roket yang diduga berasal dari negeri pemimpin Kim Jong-un itu. Voice of America milik pemerintah Amerika Serikat AS juga mengutip yang sama. Seorang pakar intelijen yang dikutip juga mengatakan beberapa senjata yang digunakan oleh Hamas memungkinkan besar berasal dari Pyongyang. Menanggapi laporan itu, KCNA mengabarkan bahwa informasi itu adalah palsu. Menurut Pyongyang, laporan tersebut adalah cara AS untuk mencari kambing hitam baru atas konflik yang terjadi di Gaza. Ini hanyalah upaya untuk mengalihkan kesalahan atas krisis Timur Tengah yang disebabkan oleh kebijakan hegemonik yang salah ke negara ketiga, kata Korut dikutip AFP. Dengan demikian, menghindari kritik internasional yang berfokus pada kerajaan kejahatan, tambahnya, Korut awal pekan ini menyatakan Israel karena menyebabkan pertumpahan darah di Gaza. Negara itu juga secara rutin menyalahkan AS karena mendorong semenanjung Korea ke jurang perang nuklir. Konflik Israel telah muncul sebagai beban strategis besar lainnya bagi Washington selain krisis Ukraina ini, menunjukkan keterbatasan strategi hegemoni AS dan tujuannya untuk menjadi satu-satunya negara adidaya global, ujar pemerintah Korut. Sementara itu, AS mengambil posisi dalam konflik terbaru ini untuk mendukung Israel. Presiden AS Joe Biden
juga telah memerintahkan armada tempurnya untuk mendekati wilayah Gaza. Sebelumnya, Sabtu lalu serangan roket diluncurkan ke wilayah Israel dari jalur Gaza oleh kelompok pejuang Hamas. Sinyal alarm berbunyi terus-menerus di banyak wilayah di seluruh negeri, termasuk wilayah Tel Aviv dan sekitarnya.